Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya di tengah kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita mengikuti beberapa berita, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada konten kali ini teman-teman pecinta timnas, saya akan membahas Garuda Calling. Sebanyak 29 pemain timnas Indonesia dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk melakoni FIFA Matchday di bulan September, berhadapan dengan Taiwan pada tanggal 5 September dan tanggal 8 September berhadapan dengan Lebanon. Setelah sebelumnya sebanyak 27 pemain, akan tetapi dengan ada tambahan 2 pemain, Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra, yang kita ketahui baru saja dinaturalisasi oleh PSSI, sehingga pemain yang dipanggil menjadi 29 pemain ya. Kira-kira siapa ke-29 pemain tersebut? Yang saya rasa ini adalah persiapan sebelum Indonesia berlaga di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, untuk memperebutkan posisi bisa melaju jauh dan bisa melakoni sampai ke putaran Piala Dunia 2026, partai penentuan ya. Nasib timnas Indonesia akan ditentukan bisa berlaga atau tidak di Piala Dunia. Nah, yang pertama kita bahas dari posisi kiper. Kita tahu ada Emil Audero yang bermain di Serie A di Cremonese ya, yang tampil luar biasa akhir ini ya. Timnya meraih 9 poin, berhadapan dengan AC Milan menang, dan partai terakhirnya berhadapan dengan Sassuolo juga menang. Jadi Emil Audero ini lagi on fire ya. Meskipun kita kehilangan Martin Paes, tapi itu kita akan ketutupi dengan adanya Emil Audero. Kemudian ada Nadio Argowinata, pemain Borneo, dan Hernando Ari, Persebaya Surabaya. Nah, itu di posisi kiper ada 3 ya. Kemudian untuk posisi defender atau posisi back, ada Jai Itses yang baru saja melakoni debut bersama Sassuolo di Serie A, ini kapten timnas Indonesia. Juga ada Kevin Dix yang juga debut di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Kemudian ada Calvin Verdong yang berposisi sebagai seorang bek kiri dan bisa bermain sebagai bek tengah, yang mengguncang jagat maya karena bermain bersama Olivier Giroud di Lille, Ligue 1 Prancis, baru saja diresmikan ya dengan harga 3 juta euro. Ada Justin Hapner, pemain Fortuna Sittard, ini juga on fire ya di Eredivisie. Ada Miss Hilgers yang nasibnya masih belum menemui titik terang bersama FC Twente setelah berselisih dengan pelatihnya. Ada Dean James, Go Ahead Eagle, pemain posisi sebagai bek kiri di Eredivisie juga. Kemudian ada Sandy Walsh dan Sen Patinama, pemain bek kiri dan bek kanan, yang kita tahu berseragam Buriram United di Liga Thailand ya, pemain naturalisasi juga. Kemudian ada Rizky Ridho dan Jordi Amat, pemain berposisi sebagai bek tengah yang bermain di Liga Super bersama Persija Jakarta. Jadi 2 bek tengah dari Persija Jakarta ini dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Dan yang terakhir ada Yance Sayuri, ini bek kiri milik Malut United. Jadi total pemain yang berposisi sebagai seorang bek kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sebanyak 12 pemain ya. Kalau saya hitung yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Nah, kemudian untuk pemain yang berposisi sebagai seorang midfielder, ini juga ada beberapa nama baru ya yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia di FIFA Matchday. Ada sebenarnya bukan nama baru, tapi mungkin ini akan lebih diberikan
menit bermain oleh pelatih Patrick Kluivert. Nah, posisi gelandang ada Marcelo Ferdinand Oxford United, Joy Paulo PSC, Lomol SK Belgia, Nathan Joe Willem II, Tom Hai Persib Bandung, Mark Klok. Nah, ini Mark Klok yang saya katakan baru dipanggil oleh Patrick Kluivert setelah sebelumnya nggak pernah dipanggil oleh Kluivert ya, milik Persib Bandung. Beckham Putra, Eliano Rendes, ya ini sama-sama bermain bersama Persib Bandung karena Eliano Rendes kita tahu baru saja diresmikan sebagai pemain Persib Bandung. Ditambah Ricky Kambuaya dan Yakob Sayuri. Ricky Kambuaya ini adalah kapten Dewa United, Yakob Sayuri ini milik Malut United, si kembar bersama Yance ya. Di posisi penyerang, nah ini yang ada tambahan saya sebut tadi, pemain baru Miliano Jonathan, Mauro Zylstra ya. Miliano Jonathan ini bermain bersama tim Eredivisie Belanda FC Utrecht, baru saja dinaturalisasi. Kemudian Mauro Zylstra juga bermain di Eredivisie bersama FC Volendam ya. Dua-duanya pemain baru ini bermain di Eredivisie berposisi sebagai seorang striker. Mauro Zylstra, kemudian Miliano Jonathan gelandang serang dan pemain winger sayap kanan ya. Kemudian ada Ragnar Oratmangon bermain bersama Dender di Belgia, Ramadan Sananta di DPMM di Malaysia ya, bersama klub asal Brunei ya, tapi timnya bermain di Liga Malaysia. Ada Stefano Lillipali dan Egy Maulana Fikri, Dewa United. Nah, itu pemain yang berposisi sebagai seorang penyerang. Jadi yang berposisi sebagai kiper 3, kemudian yang di posisi bek tengah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pemain ya, ternyata bukan 12 ya. Kemudian ada yang berposisi sebagai seorang gelandang. Nah, kalau melihat komposisi pemain yang ada, ini adalah gambaran untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Praktis yang nggak dipanggil ini hanya Olen Romeni yang kita tahu mengalami cedera setelah mengikuti turnamen pramusim bersama Oxford United di Piala Presiden ya, dilanggar oleh pemain asing waktu itu, pemain Arema FC ya, sehingga sampai saat ini masih belum pulih ya Olen Romeni. Nah, kalau saya mengingat dengan formasi 3-4-3 milik Patrick Kluivert, saya rasa bek tengah ini masih milik Jai Itzes, kemudian Rizky Ridho dan Justin Hubner. Saya rasa ini trio yang sudah chemistry-nya sudah dapat ya. Kevin Dix saya rasa bisa diposisikan sebagai seorang wingback kanan ya, karena dia pemain versatile kita tahu ya. Meskipun di sana masih juga ada Sandy Walsh dan Eliano Rendes yang bisa bermain di situ ya. Kemudian di posisi wingback kiri ini bisa Calvin Verdong ataupun Dean James. Masih juga ada Sen Patinama, ada juga Yance Sayuri. Tapi saya rasa Calvin Verdong yang sangat pantas ya. Pemain yang baru saja diresmikan oleh Lille di Ligue 1 Prancis. Tapi bisa juga Calvin Verdong ini kalau bermain di klub sebelumnya di Eredivisie, dia diposisikan sebagai bek tengah kiri ya, bersama klubnya ya. Nah, kemudian untuk lini gelandang bertahan, Joy Paulo PSC dan Tom Hai, saya rasa ini akan menjadi duet maut, atau bisa juga sebenarnya ada Nathan Joe ataupun Mark Kok juga bisa bermain di situ ya. Ada Ricky Kambuaya juga, tapi duet Joy Paulo PSC dan Tom Hai ini saya rasa akan menjadi starter ya. Nah, lini depan ini yang paling menarik untuk kita bahas dengan adanya Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra ya. Ini sangat menarik. Mungkin kalau misalkan Kluivert langsung memainkan dua pemain naturalisasi yang baru, jadi bisa saja Miliano Jonathan di kanan, Mauro Zylstra di posisi striker, dan Ragnar Oratmangon di kiri. Atau juga bisa Marcelo Ferdinand bermain di gelandang kanan dan striker ini bisa diisi oleh
Zylstra ataupun Ramadan Sananta dan Ragnar Ornatmangon. Kalau misalkan Emiliano Jonathan ditaruh di posisi super sub, bisa saja Marcelino Ferdinand, Ragnar Ornatmangon, dan posisi striker bisa saja Ramadan Sananta, ataupun ada kejutan bisa juga Stefano Lillipali ya dijadikan false nine-nya, atau juga di situ masih ada Eliano Rendes ya. Ini sangat kaya Indonesia ya. Ya kita optimis bisa lolos ke putaran Piala Dunia 2026 ya. Atau bisa juga Egy Maulana Fikri di kanan ya. Ya kita lihat tanggal 5 September dan tanggal 8 September kita bisa menonton pertandingan timnas Indonesia persiapan untuk putaran round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata. Kita doakan timnas Indonesia bisa menghabisi lawan-lawannya. Bravo timnas Indonesia.